Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Kalita Zahra dari kelas 12 MIPA 4 nomor absen 10. Pada kali ini saya akan melaksanakan ujian praktik bahasa Indonesia, yaitu membuat teks editorial. Berdasarkan teks editorial yang saya buat, saya akan mempresentasikannya, yaitu teks editorial yang berjudul Hidup Damai di Negeri yang Rawan Bencana. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara yang rawan bencana, karena setiap tahunnya pasti ada saja bencana yang menimpa di Indonesia. Bencana yang terjadi di Indonesia seperti banjir, tsunami, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, dan masih banyak lagi. Dan juga banyak sekali penduduk yang bertempat tinggal di sekitaran daerah yang rawan bencana tersebut. Sehingga pemerintah pun juga pasti mengalami kerugian yang sangat besar setiap tahunnya. Karena pemerintah harus memperbaiki fasilitas-fasilitas yang ada. Dan itu juga memenuhi kebutuhan pokok kepada korban bencana yang terkena musibah tersebut. Bencana ini dapat terjadi karena adanya dua faktor, yaitu faktor alam dan buatan. Untuk faktor alam seperti cuaca iklim yang berubah maupun cuaca yang ekstrim tidak dapat kita hindari. Maka kita dapat menghindari faktor yang berasal dari faktor buatan, seperti dari masyarakat yang suka membuang sampah sembarangan, atau penebangan liar, atau buang puntung rokok sembarangan, dan lain sebagainya. Kita dapat menghindari hal tersebut dengan cara kita saling mengingatkan satu sama lain untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat menyebabkan bencana. Lalu, bagaimana caranya kita hidup damai di negeri yang rawan bencana ini? Dengan berasal dari diri kita sendiri. Kita harus bisa menjaga lingkungan, kita harus bisa melakukan pencegahan bencana, dan kita juga harus tahu langkah-langkah yang tepat apabila bencana yang datang. Sehingga apabila kita mengetahui semua itu, kita merasa hidup kita sudah damai, dan karena kita merasa lingkungan sekitar kita aman dan nyaman. Di Indonesia, kebanyakan masyarakat masih menganggap bahwa bencana-bencana tersebut merupakan salah dari pemerintah. Entah itu karena pemerintah kurang tepat dalam menangani sampah-sampah yang diselokan maupun di sungai dan lain sebagainya. Padahal dengan perubahan dari masyarakat sendiri pun juga dapat membantu mencegah bencana. Seperti masyarakat turut serta untuk membersihkan sungai-sungai yang tersumbat sampah-sampah, atau melakukan penanaman kembali terhadap hutan-hutan yang kering dan gundul, dan masih banyak lainnya. Selain itu, kampanye seperti poster dan lain sebagainya itu juga sangat penting untuk selalu mengingatkan masyarakat betapa pentingnya menjaga lingkungan, serta dalam poster atau kampanye tersebut dijelaskan bagaimana pencegahan bencana yang tepat. Dan dengan dilakukan hal itu secara terus-menerus, masyarakat menjadi tersadar dan selalu menjaga lingkungan dengan baik. Selain itu juga diperlukan adanya sosialisasi. Sosialisasi ini juga berperan penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Sosialisasi ini dapat dilakukan baik untuk para siswa di sekolah maupun warga sekitar. Sosialisasi ini juga saling mengingatkan betapa pentingnya menjaga lingkungan, atau bagaimana cara pencegahan bencana yang tepat, serta langkah-langkah yang harus dilakukan apabila ada bencana yang datang. Sehingga apabila kita seluruh lapisan masyarakat sudah mengetahui hal tersebut, masyarakat dapat hidup damai di lingkungan di daerah tempat tinggalnya. Selain itu juga perlu adanya tindakan tegas dari pemerintah dan masyarakat kepada oknum-oknum yang suka merusak lingkungan. Nah, pemerintah sendiri dapat memberikan hukuman yang tepat berdasarkan undang-undang itu. Pemerintah juga harus bertindak tegas. Selain itu, masyarakat juga dapat memberikan hukuman sosial, seperti apabila ada oknum penebang liar, maka masyarakat dapat menyuruh oknum tersebut untuk menanam kembali apa yang ia tebang. Pemerintah juga dapat memberikan hukuman secara undang-undang kepada oknum tersebut. Apapun cara yang dilakukan pemerintah dan masyarakat, dapat dipastikan bahwa oknum tersebut akan jerah. Lalu berdasarkan teks editorial yang telah saya buat, dapat disimpulkan bahwa
Di negeri yang rawan bencana ini kita dapat hidup dengan damai. Caranya adalah dari kita sendiri. Apakah kita dapat melakukan menjaga lingkungan dengan baik, atau kita dapat mencegah bencana, atau kita dapat melakukan langkah-langkah yang tepat apabila bencana datang. Sehingga dari apa yang kita pelajari tersebut, kita dapat merasa tenang dan aman, serta kita dapat hidup damai di lingkungan sekitar kita. Selain itu, jangan lupa untuk selalu mengingatkan warga sekitar supaya selalu menjaga lingkungan, menghindari adanya faktor bencana, dan saling memberitahu supaya langkah-langkah yang tepat dalam mencegah bencana, serta apabila ada bencana yang datang apa yang harus dilakukan, sehingga masyarakat sekitar pun juga ikut damai dan aman dan tenang. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.